Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Unpad, Kusnandi Rusmil menyebut, simpulan awal uji klinis vaksin Sinovac tahap 3 segera dilaporkan kepada PT Bio Farma. PT Bio Farma lalu akan meneruskan simpulan awal kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk menentukan vaksin Sinovac dapat digunakan atau tidak. Menurut Kusnandi Rusmil, setelah dilakukan 2 tahap penyuntikan, vaksin COVID-19 dari Sinovac aman, namun efektivitasnya belum diketahui. Dari hasil penelitian untuk keamanan tidak ditemukan efek samping yang luar biasa. Relawan yang divaksin hanya mengalami panas ringan dan sedikit bengkak yang akan sembuh dalam beberapa hari. Namun, walaupun keamanan sudah teruji, tapi untuk efektivitasnya belum diketahui. Kusnandi menargetkan akhir Januari akan sampaikan laporan interim uji klinis. Keamanannya cukup baik, ya. Tetapi kalau untuk efektivitas dan imunogenitas itu sedang dalam penelitian, jadi belum selesai. Karena kita belum buka blindingnya, jadi belum selesai. Nanti sebentar lagi pada bulan akhir Januari saya akan melakukan interim report kepada Ibu Rektor untuk dilaporkan kepada Bio Farma. Jadi kita telah melakukan selama ini udah 6 bulan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi saya nitip kepada semuanya bahwa isu yang beredar vaksin begini, vaksin begitu, rasanya enggak. Karena Indonesia dari dulu udah biasa melakukan imunisasi, ya, di puskesmas, di daerah dan sebagainya. Dan juga kejadian-kejadian yang hebat juga enggak ada, ya. Memang ada kejadian ikutan pasca imunisasi, memang itu selalu ada, tapi itu selalu bisa kita atasi, ya. Karena manfaat vaksin itu jauh lebih besar dari efek sampingnya. Jadi saya mohon sekali lagi dicamkan bahwa memang ada efek samping, tapi efek sampingnya itu tidak menyebabkan hal-hal yang merugikan, dan sekali lagi efek imunisasi itu jauh lebih baik dibandingkan efek sampingnya. Demikian. Hasil uji klinis masih terus ditunggu, namun kepala daerah sudah mulai menyebut waktu pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan proses vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada 14 Januari dengan mendahulukan tenaga kesehatan dan melibatkan 331 tenaga kesehatan yang sudah mendapat pelatihan pemberian vaksin COVID-19. Yogyakarta mendapatkan 2,6 juta vaksin yang akan dibagi dalam 4 tahap. Ada kesiapan dimulai nanti tanggal 7 untuk pendidikan, pelatihan dan sebagainya untuk pelaksanaan imunisasi. Kita jadwalkan kira-kira tanggal 14 Januari. Ratusan ribu dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac mulai dikirim ke berbagai daerah. Di Palembang, 30 ribu dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac sudah tiba dan disimpan di gudang milik Dinas Kesehatan Sumatera Selatan. Setelah mendapat instruksi dari otoritas terkait, menurut rencana, vaksin akan didistribusikan ke 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk tahap awal. Yang penting saya pesankan ke seluruh kabupaten kota, nanti kalau sudah didistribusikan, kita jaga kondisi vaksin dengan baik, yaitu suhunya 2-8 derajat Celcius. Ini harus dipantau terus-menerus agar sampai pada waktunya vaksin ini digunakan, kondisi vaksin dalam kondisi yang aman, berkualitas, efektif, tetap seperti itu. Sementara di Jayapura, Papua, 14.680 dosis vaksin COVID-19 telah tiba. Vaksin ini siap disuntikan ke sekitar 7.000 tenaga kesehatan yang ada di Papua. Namun hingga saat ini, baru 3.000 tenaga kesehatan yang sudah terdaftar untuk disuntik vaksin COVID-19. Di Surabaya, Jawa Timur, 2 mobil bak tertutup yang membawa 77.760 vaksin COVID-19 tiba di kantor Dinas Kesehatan Jawa Timur. Vaksin langsung dimasukkan ke ruang sterilisasi dan dijaga ketat oleh polisi.
Menurut rencana, orang pertama yang menerima vaksin adalah tenaga kesehatan yang berisiko tinggi melayani pasien COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.